ingin memaparkan isi KTI yang berjudul Pengaruh Kenaikan Harga Sembako Terhadap Pendapatan Toko Kelontong di Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Kelompok 6, tema kelompok yaitu kewirausahaan. Anggota kelompok Aslia Nur Awali, Thorik Akbar Maulana, Elawati, Zalfa Syahriani, dan Desi Nurmalita. Latar belakang masalah berdasarkan hasil penelitian terhadap toko kelontong di Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu 2021-2022 tanggal 15 April 2022, saya mengamati dan mendapatkan informasi dari pihak terkait sembako sebagai pemenuhan kebutuhan adalah salah satu pengaruh akan permintaan dan penawaran yang mengakibatkan kenaikan harga sembako dan menurunnya harga terhadap sembako. Kenaikan harga sembako dapat mempengaruhi pendapatan toko kelontong dan banyaknya yang dilakukan toko kelontong untuk mengatasi dan menyesuaikan kenaikan harga sembako dengan pendapatan yang akan didapatkan. Menurut Pujianti 2020, karena itu penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Kenaikan Harga Sembako Terhadap Pendapatan Toko Kelontong di Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Selanjutnya ada identifikasi masalah. 1. Bagaimana kenaikan harga sembako dapat mempengaruhi minat masyarakat terhadap pembelian sembako, menurun atau meningkat. 2. Berapa pendapatan toko kelontong per bulannya. 3. Bagaimana upaya toko kelontong dalam menangani kenaikan harga sembako saat ini. Tujuan penulisan, adapun tujuan tersebut dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada dalam karya tulis ilmiah tersebut. Terdiri dari tujuan subjektif dan objektif. Tujuan subjektif dilakukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu Bahasa Indonesia, dan tujuan objektif yaitu untuk 1. Untuk menemukan pengaruh kenaikan harga sembako terhadap toko kelontong di Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, dan untuk mengetahui pendapatan toko kelontong di Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Ada hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian. Sembako adalah kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi untuk dikonsumsi setiap harinya, karena walaupun harga sembako mengalami kenaikan harga, tidak mempengaruhi minat masyarakat, karena bagaimanapun sembako kewajiban yang harus dipenuhi untuk terhadap kehidupan sehari-hari. Hanya saja kenaikan harga sembako mengurangi konsumsi masyarakat dikarenakan pendapatan masyarakat lebih kecil daripada tingkat konsumsinya. Pendapatan toko kelontong satu bulannya kira-kira mencapai 6 juta. Upaya yang dilakukan toko kelontong yaitu dengan menjaga kualitas produk dan mengganti komposisi bahan produk dengan yang lebih terjangkau agar harga
dapat terjangkau oleh konsumen, dan konsumen dapat melakukan upaya untuk menangani kenaikan harga sembako dengan menyeimbangkannya dengan sedikitnya mengurangi konsumsi kebutuhan dan menyeimbangkan antar kebutuhan. Selanjutnya ada ruang lingkup kajian, yaitu didapatkan dari wilayah Bongas, Kabupaten Indramayu, dan masyarakat khusus yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sumber tersebut didapatkan dari mengisi kuesioner dan hasil dari wawancara narasumber yang terkait. Cara memperoleh data yaitu 1. Observasi ke tempat terdapatnya masalah. 2. Wawancara kepada pelaku jual beli yang terlibat dalam masalah tersebut. Selanjutnya ada sistem penulisan. Agar karya tulis ilmiah ini dapat dipahami oleh penulis dan pembaca, penulis membagi beberapa subbab dalam sistem penyampaiannya sebagai berikut. Bab 1 yaitu pendahuluan, bab yang menjelaskan latar belakang dan mengenalkan terhadap objek penelitian. Bab 2 landasan teori yang berisi mengenai teori yang berupa pengertian dari objek permasalahan yang diambil dari wawancara dan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Bab 3 pembahasan. Bab ini berisi hasil dan penelitian dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan data dan analisis data. Selanjutnya ada bab 4 yaitu penutup. Bab ini yaitu berisi kesimpulan dari penulis dan penutup dari karya tulis ilmiah ini. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Untuk mengetahui apakah adanya kenaikan harga sembako, minat masyarakat bertambah atau menurun dalam pembelian sembako. 2. Untuk mengetahui berapa kira-kira pendapatan per bulan toko kelontong. 3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan untuk menangani kenaikan harga sembako saat ini. Selanjutnya ada bab 2 yaitu landasan teori. Definisi pengaruh. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu orang atau benda yang diikuti memberikan watak kepercayaan atau perbuatan seseorang. Menurut KBBI Online, berikut pengertian pengaruh menurut beberapa ahli, yaitu salah satunya yaitu menurut Surahman menyatakan pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang yang juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya. Kemudian ada definisi harga. Menurut Monroe menyatakan harga merupakan pengorbanan ekonomi yang dilakukan pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa. Selain itu, harga adalah salah satu faktor penting bagi konsumen dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi atau tidak. Harga adalah jumlah uang yang dibebankan untuk produk atau jasa, atau lebih jelasnya adalah jumlah dari semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan sebuah manfaat dengan memiliki atau menggunakan sebuah produk atau jasa. Menurut Ridwan Iskandar Sudayat,
Harga adalah barang yang ditukarkan dengan barang lainnya. Pendapatan adalah masukan atau yang didapatkan dari jual beli jasa atau produk kepada pelanggan dari suatu aktivitas operasi perusahaan. Pendapatan adalah hal yang biasa dalam masyarakat. Pendapatan berasal dari kata dapat menurut KBBI Online. Pendapatan adalah peningkatan aktivitas suatu organisasi atau penurunan kewajiban-kewajiban selama suatu periode akuntansi, terutama berasal dari aktivitas operasi. Pendapatan juga dikatakan sebagai penghasilan yang timbul dari perusahaan yang dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjual, penghasilan jasa, dan bunga dividen, royalitas, dan sewa menurut Hadi dan Hastuti 2015. Selanjutnya ada definisi toko kelontong. Toko kelontong memiliki dua arti, yaitu alat kelontong atau alat yang bisa dibunyikan oleh penjual pedagang tempo dulu. Alat ini biasanya digunakan untuk menarik perhatian para pembeli, sedangkan arti kedua kata kelontong diambil dari barang-barang keperluan sehari-hari seperti alat mandi, cangkir, mangkuk, dan yang lain menurut KBBI Online. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, toko kelontong adalah salah satu usaha retail yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari, merupakan usaha mikro yang kepemilikannya dimiliki oleh pribadi dan melakukan penjualan barang yang bersifat melayani pelanggan atau konsumen datang untuk membeli barang tidak dengan mandiri, yaitu dengan dilayani langsung oleh pelayan toko kelontong tersebut, dan pada umumnya pada toko kelontong yang skala kecil, pelayan toko kelontong adalah sebagai kasir juga. Selanjutnya ada kenaikan harga sembako. Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan harga sembako yaitu satu, kebijakan pemerintah pusat atau daerah, dan kedua yaitu kualitas sembako, 3, bencana alam, 4, hari raya tertentu. Dari beberapa hasil yang diperoleh, jenis sembako yang mengalami kenaikan terus-menerus dan mengalami kenaikan tertinggi yaitu telur ayam, dan jenis sembako yang mengalami harga yang cukup terjangkau yaitu beras. Kenaikan harga sembako sangat mempengaruhi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat karena menurunnya tingkat minat pembeli masyarakat dan permintaan. Dengan menstabilkan persediaan sembako sebagai salah satu cara untuk mengatasi dan menstabilkan harga sembako kembali, dan hal tersebut dapat mendorong kembali minat masyarakat terhadap pembelian sembako kembali stabil. Selanjutnya ada bab 3, hasil dan pembahasan. Fenomena
masalah kenaikan harga sembako ini sudah menjadi salah satu masalah yang cukup lama bagi pengusaha toko kelontong dan konsumen di daerah Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Kenaikan harga sembako mengakibatkan menurunnya pendapatan toko kelontong karena menurut pembeli menurunkan minat beli konsumen terhadap pembelian sembako. Dengan mengendalikan persediaan sembako menjadi salah satu cara dalam mengatasi dan menstabilkan harga sembako kembali dengan sebelumnya mengalami kenaikan harga sembako. Hal ini tersebut juga dapat mendorong minat konsumen terhadap sembako kembali stabil dan membantu meningkatkan pendapatan toko kelontong kembali. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data ini subjek utama dari penelitian ini adalah masyarakat Kota Indramayu, khususnya pelaku pemilik toko kelontong dan masyarakat sekitar Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, kalangan mahasiswa, pelajar, pemilik toko kelontong, karyawan toko kelontong, dan ibu rumah tangga. Dalam hal ini, peneliti akan mengaitkan studi kasus dengan hasil kuesioner yang telah disebarkan dan mengidentifikasi masalah dengan data yang diperoleh. Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat melalui pembagian selebaran kuesioner pada tanggal 2 Mei 2022, sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada 100 kuesioner khususnya kepada mahasiswa, masyarakat, ibu rumah tangga, pemilik toko kelontong, dan karyawan toko kelontong dan pelajar. Apakah adanya kenaikan harga sembako minat masyarakat menurun atau meningkat? 66% menjawab menurunkan peminat beli masyarakat terhadap sembako dan 34% tidak menurunkan minat beli masyarakat. Sebutkan alasannya sesuai dengan jawaban Anda sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh responden berasal dari karena harga sembako semua mahal, jadi sedikitnya mengurangi minat saya untuk membeli sembako, namun sembako sangat penting. Oleh karena itu, tidak menurunkan minat pembelian masyarakat terhadap sembako. Kapan harga sembako mulai mengalami kenaikan? Dari sekian banyak responden menjawab, kenaikan harga sembako mulai mengalami kenaikan menjelang Ramadan sampai Hari Raya Idul Fitri dan menjelang hari raya lainnya. Menurut Anda, sembako jenis apa yang harganya terbilang cukup tinggi kenaikannya? Kebanyakan responden menjawab yang mengalami kenaikan harga sembako tertinggi yaitu minyak goreng. Sembako jenis apa yang harganya terbilang masih cukup terjangkau? Sebagian orang menjawab gula pasir yang harganya masih terjangkau dengan 50% responden menjawab gula pasir. Berapa harganya sesuai dengan jawaban sebelumnya? Gula pasir seharga
per kilonya. Sembako jenis apa yang menurut Anda perlu diturunkan harganya? 96% menjawab minyak goreng. Berapakah kira-kira harganya? Harga minyak sekitar Rp25.000 per kilonya. Apakah sembako sangat penting bagi Anda untuk kehidupan sehari-hari Anda? Sangat penting. 58% menjawab. Sebutkan alasan sesuai dengan jawaban sebelumnya. Karena dengan pendapatan yang tetap tidak bertambah, tapi harga sembako yang terus-menerus mengalami kenaikan. Berapa persen tingkat persetujuan dan kepuasan Anda terhadap kenaikan harga sembako saat ini? Dari sekian banyak responden, menjawab 10% saja persetujuan terhadap kenaikan harga sembako. Apa yang dirasakan akibat kenaikan harga sembako? Dari sekian banyak responden, penulis memperoleh data yaitu menurunkan omset penjualan, pembeli sembako berkurang, terjadinya kelangkaan sembako. Bagaimana pendapat Anda terhadap kenaikan harga sembako saat ini? Dari sekian banyak responden menjawab harga sembako saat ini terbilang mahal karena melonjak harga yang begitu drastis. Harga tak dapat diturunkan, setidaknya dapat distabilkan kembali, disesuaikan dengan pendapatan masyarakat. Dengan adanya kenaikan harga sembako, menurut Anda, apakah meningkatkan atau menurunkan pendapatan toko kelontong? 42% menjawab meningkatkan pendapatan, 58% menurunkan pendapatan toko kelontong. Apakah harga di toko kelontong cukup terjangkau atau terbilang cukup mahal? 38% menjawab terjangkau, 62% menjawab mahal. Dari mana Anda mendapatkan produk sembako dan apakah kendala dalam memperolehnya? Masyarakat lebih memilih toko kelontong untuk membeli sembako, namun di samping itu masyarakat merasa kesulitan dalam memperoleh produk sembako karena terjadinya kelangkaan. Upaya apa yang dilakukan Anda untuk mengatasi kenaikan harga sembako saat ini? Dari sekian banyak responden menjawab untuk mengurangi pembelian sembako dan menghemat konsumsi sembako. Apa yang Anda harapkan ke depannya? Dari sekian banyak responden mengharapkan pemerintah segera mengatasi permasalahan kenaikan harga sembako saat ini, dan hal tersebut dapat mendorong kembali minat masyarakat terhadap pembelian sembako kembali stabil. Ini ada kajian Islam dari surat Al-Baqarah ayat 275, artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya
Surat Al-Baqarah ayat 275. Dan dianjurkan untuk pengambilan keuntungan dilihat dari berdasarkan etik dan undang-undang, untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal tersebut diperbolehkan dalam Islam. Ada hasil data penelitian dari informasi yang diperoleh oleh penulis ketika membagikan kuesioner wawancara ini kepada responden, khususnya pelaku jual beli masyarakat di sekitar Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Sebagian besar masyarakat memperoleh sembako dari toko kelontong. Kenaikan harga sembako mempengaruhi pendapatan toko kelontong karena menurunkan minat beli masyarakat terhadap sembako. Penjual toko kelontong dapat mempengaruhi harga untuk memperoleh keuntungannya sendiri-sendiri, namun tidak dapat sepenuhnya mengubah harga. Namun kenaikan harga sembako saat ini tetap saja dapat mempengaruhi pendapatan toko kelontong pada saat ini. Beberapa pemilik toko kelontong yang mulai memiliki pendapatan sebesar 6 juta dengan kenaikan harga sembako, toko kelontong mengalami penurunan pendapatan hingga mencapai 10%. Selain itu, sulitnya mendapatkan sembako karena terjadinya kelangkaan juga dirasakan oleh sebagian pemilik toko kelontong, sehingga pendapatan per bulan toko kelontong saat ini hanya mencapai 4 juta sampai 5 juta saja akibat adanya kenaikan harga sembako saat ini. Dengan itu juga, sebagian pemilik toko kelontong harus mampu menyeimbangkan harga sembako di pasaran. Sebagai pemilik toko kelontong berupaya mendapatkan sembako dengan harga terjangkau melalui pasar dan toko grosir sebagai upaya menangani kenaikan harga sembako yang terjadi. Selanjutnya ada bab 4, kesimpulan, yaitu data yang diperoleh peneliti dari responden dan kenaikan harga sembako yang mempengaruhi pendapatan toko kelontong karena menurunnya minat beli masyarakat terhadap sembako. Selain itu, sulitnya mendapatkan sembako karena terjadinya kelangkaan juga dirasakan oleh sebagian pemilik toko kelontong. Dengan itu juga sebagian pemilik toko kelontong harus mampu menyeimbangkan harga sembako di pasaran. Sebagian pemilik toko kelontong mendapatkan sembako dari pasar dan toko grosir yang harganya terbilang cukup terjangkau. Sebagian upaya dalam menangani kenaikan harga sembako yang terjadi berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hanya mempengaruhi pendapatan toko kelontong, namun mempengaruhi beberapa sektor. Kenaikan harga sembako juga menurunkan minat beli masyarakat terhadap pembelian sembako dan terjadinya kelangkaan terhadap sembako. Kenaikan harga sembako juga dan kurangnya kesadaran pemerintah dalam mengatasi hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Adapun saran dari penulis untuk disampaikan adalah perlu adanya persediaan sembako yang cukup untuk mencegah kelangkaan, dan juga perlu adanya penstabilan harga sembako yang dilakukan pemerintah untuk menstabilkan pendapatan toko kelontong dan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.